Inter Milan tampil sangat meyakinkan sejauh musim ini dengan memuncaki klasemen sementara Serie A dengan raihan 31 poin. Nerazzurri telah membuat keunggulan yang signifikan atas rival mereka seperti AC Milan dan Napoli. Hanya Juventus yang bisa memberikan persaingan ketat dengan hanya tertinggal 2 poin dari tim besutan Simone Inzaghi. Mantan gelandang Inter, Juventus dan Fiorentina, Felipe Melo pun sangat yakin jika armada Simone Inzaghi menjadi yang terdepan dalam persaingan Scudetto musim ini. Inter berada di depan yang lain, dan skuad Inzaghi memiliki segala yang dibutuhkan untuk memenangkan gelar Serie A musim ini. Ujar Melo kepada DAZN seperti yang dilansir FC Internews. Inter dan Juventus bakal bertemu setelah jeda internasional tepatnya pada 27 November mendatang. Duel ini bakal sangat menarik karena bukan hanya mempertemukan dua raksasa Serie A, tetapi juga menentukan siapa pemuncak klasemen pada pekan ke-13. Jika menang maka Inter bakal memperbesar keunggulan mereka menjadi 5 poin, namun sebaliknya jika mereka kalah, maka posisi puncak akan diambil alih Juventus. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu dikabarkan kembali dari tugas internasional lebih cepat setelah menderita gejala influenza. Menurut FC Internews, kembalinya Calhanoglu yang lebih awal bukanlah tanda yang mengkhawatirkan bagi Inter, karena sang pemain dipastikan bakal tersedia untuk laga big match pada pekan ke-13 melawan Juventus. Kondisi Calhanoglu sudah jauh lebih baik, dan hanya perlu waktu beristirahat untuk memulihkan diri menjelang pertandingan penting melawan Bianconeri pada 27 November mendatang. Federasi Sepak Bola Turki memilih untuk memulangkannya ke Inter lebih awal karena laga menghadapi Wales hanya sebagai formalitas, setelah mereka memastikan diri lolos ke Euro 2024. Dengan demikian, Calhanoglu tidak akan termasuk dalam skuad Turki untuk laga persahabatan melawan Jerman dan laga kualifikasi Euro 2024 menghadapi Wales. Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi Inter yang membuat pemain andalannya tersebut memiliki waktu istirahat lebih banyak. Selain itu, sang gelandang juga bisa menghabiskan waktu bersama istrinya yang diperkirakan akan melahirkan anak keduanya dalam waktu dekat. Namun, kabar buruknya adalah Alessandro Bastoni mengalami cedera otot saat menjalani tugas internasional bersama timnas Italia. Bastoni juga kembali lebih awal, namun cedera tersebut memaksanya absen dalam pertandingan melawan Juventus dan Benfica. Sementara itu, cedera yang dialami Marko Arnautovic saat membela negaranya dilaporkan tidak cukup serius, sehingga sang striker kemungkinan besar akan tersedia saat menghadapi Bianconeri. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dilaporkan sangat khawatir dengan kondisi bek sayap mereka Denzel Dumfries. Seperti diketahui, awal pekan ini Alessandro Bastoni kembali ke Appiano Gentile lebih cepat setelah mengalami cedera dan akan absen saat menghadapi Juventus. Terlebih lagi, Inzaghi sebelumnya telah kehilangan Benjamin Pavard pada awal bulan ini. Oleh karena itu, hal terakhir yang dikhawatirkan sang pelatih saat ini adalah kebugaran pemain kunci lainnya. Menurut FC Internews, Inzaghi berharap Dumfries kembali ke Italia dalam kondisi fisik yang baik. Seperti diketahui, Dumfries harus ambil bagian dalam pertandingan Belanda melawan Republik Irlandia yang akan digelar pada malam dini hari nanti. Kemudian pada hari Selasa, Belanda akan menghadapi Gibraltar di pertandingan terakhir kualifikasi. Adapun Inzaghi, ia hanya bisa berharap bek sayapnya yang kelelahan, bisa terhindar dari cedera dan bisa siap untuk pertandingan akhir pekan depan. Laporan juga mencatat bahwa Jan Bisek bisa mendapatkan waktu bermain tambahan di tengah krisis cedera saat ini. Bek Inter Milan, Stefan De Vrij dikabarkan akan menggantikan Alessandro Bastoni yang cedera pada pertandingan akhir pekan depan melawan Juventus. Seperti diketahui, pelatih Simone Inzaghi harus menghadapi salah satu laga penting musim ini dengan beberapa pemain yang absen di lini belakang. Selain cedera Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni juga mengalami cedera saat menjalani tugas internasional, dan dipastikan tidak tersedia dalam menghadapi pasukan Max Allegri. Menurut Gazzetta dello Sport, De Vrij akan menjadi starter dan Matteo Darmian akan menggantikan Pavard di sisi kanan,
sementara Francesco Acerbi bergeser ke kiri saat Bastoni absen. Laporan mencatat bahwa De Vrij telah kembali ke performa terbaiknya di lini belakang Inter sejak awal musim. Meski banyak yang memperkirakan De Vrij akan pergi pada musim panas setelah penampilan buruknya, namun manajemen akhirnya menawarkan perpanjangan kontrak. Selain itu, Jan Bisek menjadi satu-satunya alternatif alami yang tersisa di lini pertahanan. Laporan menjelaskan bahwa Bisek bisa mendapatkan kesempatan bermain dalam pertemuan Liga Champions melawan Benfica di Lisbon. Nerazzurri telah memastikan lolos ke babak 16 besar, namun masih mempunyai target merebut posisi puncak grup dari tangan Real Sociedad. Bek Inter Milan, Matteo Darmian sukses menyumbang 1 gol di laga Timnas Italia kontra Makedonia Utara dalam duel lanjutan kualifikasi Euro 2024 Sabtu dini hari tadi. Pasukan Luciano Spalletti menunjukkan kualitas mereka dan sukses menang telak dengan skor 5-2. Darmian membuka keran gol Italia pada menit ke-17 melalui skema tendangan sudut, di mana umpan silang Raspadori sukses disundul Darmian ke tiang jauh. Gol tersebut merupakan yang kedua bagi Darmian untuk La Nazionale, dengan yang pertama ia cetak 8 tahun lalu saat Italia bertandang ke Azerbaijan pada 10 Oktober 2015 dalam duel kualifikasi Euro. Sedangkan bagi Italia, kemenangan ini semakin membuka peluang mereka untuk lolos langsung ke Euro 2024 Jerman. Italia unggul head-to-head dari Ukraina yang memiliki poin sama di grup C, dan kedua tim akan saling berhadapan pada pekan depan guna menentukan siapa yang lolos langsung ke Euro 2024. Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps memuji perkembangan yang ditunjukkan Marcus Thuram sejak pindah ke Inter Milan. Berkomentar dalam konferensi pers jelang laga Prancis versus Gibraltar pada kualifikasi Euro 2024, Deschamps mengakui peran Nerazzurri dalam membantu peningkatan performa sang pemain. Seperti diketahui, di masa lalu Thuram lebih banyak beroperasi sebagai penyerang yang melebar. Namun sejak pindah ke Inter, ia tampil lebih sentral di lini serang. Oleh karena itu, Deschamps memuji pengaturan taktis Simone Inzaghi atas kesuksesan Thuram untuk saat ini. Marcus pernah bermain sebagai penyerang tengah di masa lalu, tetapi sekarang di Italia, dia melakukannya dengan lebih kontinuitas. Ujar Deschamps seperti dilansir FC Internews. Mencetak gol adalah di atas segalanya dalam peran ini, di mana sebelumnya hal itu bukanlah kelebihan Thuram. Namun sekarang dia sangat menikmati bermain dalam formasi yang menampilkan dua striker. Sekarang Marcus lebih efisien, dan masih bisa mencetak gol lebih banyak. Dia memiliki kemampuan untuk membuka ruang, dia juga sosok pekerja keras dan murah hati. Thuram bisa lebih meningkatkan efisiensinya tapi itu adalah bagian dari pertumbuhannya karena dia masih muda dan percaya diri. Tutup pelatih Perancis tersebut. Bek sayap Inter Milan, Juan Cuadrado dilaporkan sedang berupaya untuk kembali bugar saat melawan mantan klubnya Juventus. Menurut FC Internews, laga tersebut akan menjadi momen spesial yang tentunya tidak ingin dilewatkan oleh Cuadrado. Pemain asal Kolombia itu sejatinya hanya tampil 3 kali sebagai pemain pengganti untuk Inter, dikarenakan mengalami cedera yang membuatnya absen selama lebih dari 2 bulan. Cuadrado kembali tampil saat melawan Bologna bulan lalu, namun cederanya kambuh sehingga membuatnya kembali absen. Laporan mencatat, sang pemain tengah berupaya mengatasi peradangan tendon Achilles yang dialaminya agar bisa kembali tepat pada waktunya untuk laga big match di Allianz Stadium. Cuadrado akan berlatih secara terpisah hingga akhir pekan untuk mempercepat pemulihannya, dan pada awal minggu depan dia harus bergabung kembali dengan rekan satu timnya dalam sesi latihan kelompok. Kemudian staf teknis akan menilai kondisinya untuk memutuskan apakah dia akan cukup fit untuk menghadapi mantan klubnya di akhir pekan depan. Miliarder asal Finlandia, Tomas Ziliakus mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan tawaran untuk membeli Inter Milan dari Suning. Berbicara kepada Latifi Nerazzurra melalui FC Internews, Ziliakus juga mengatakan bahwa dia akan senang jika menjadi salah satu pemilik klub.
Saya sebenarnya telah mengajukan tawaran kepada Presiden Inter Steven Zhang, ungkap sang miliarder. Tetapi saya tidak ingin membicarakannya secara detail karena hal itu harus tetap di belakang layar. Steven bergabung dengan Inter ketika masih sangat muda, dia menunjukkan keberanian. Dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik sehingga pantas mendapatkan ucapan selamat dan rasa hormat. Lanjut Ziliakus. Saya tidak hanya tertarik menjadi pemilik tunggal Inter, namun saya juga akan senang jika bisa menjadi mitra dengan pemilik saat ini atau dengan pemilik baru nantinya. Yang penting adalah menjaga Inter tetap dekat di hati saya dan para penggemar, juga tidak semata-mata hanya untuk bisnis. Saya memiliki kekuatan finansial dan teknologi untuk membawa klub ke level yang lebih tinggi, dan itulah mengapa saya ingin membelinya. Tutup Ziliakus. Inter Milan, kemungkinan akan menjalankan laga tertutup saat bertandang ke Benfica di Liga Champions mendatang. Menurut Gazzetta dello Sport, Estadio Dalus bisa saja dikosongkan untuk pertandingan tersebut karena perilaku kekerasan yang dilakukan oleh fans Benfica pada pertandingan sebelumnya. Penggemar juara Portugal tersebut sekali lagi menjadi pusat kontroversi di Liga Champions. Seperti diketahui, penggemar Benfica telah mendapat hukuman atas insiden kekerasan di San Siro pada leg kedua perempat final UCL musim lalu. Beberapa fans Benfica secara mengejutkan melemparkan suar ke arah sekelompok fans Inter yang berada di tribun di bawah mereka. Dan hukuman yang mereka terima tidak membuat sebagian pendukung Benfica patah semangat. Selama pertandingan penyisihan grup Liga Champions baru-baru ini melawan Real Sociedad, para penggemar klub Portugal tersebut melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di San Siro pada bulan April. Beberapa supporter Benfica melemparkan suar ke sekelompok supporter Sociedad yang berada di tribun di bawah mereka. Laporan menjelaskan bahwa UEFA masih memproses insiden tersebut, yang kemungkinan bisa saja mengambil tindakan yang lebih keras dengan mengosongkan stadion saat Inter bertandang ke Lisbon setelah jeda internasional. Nerazzurri akan memainkan pertandingan penyisihan grup kelima mereka di UCL pada akhir bulan ini. Inter memang telah lolos ke babak sistem gugur, namun masih memiliki target untuk posisi puncak klasemen grup. Oleh karena itu, pertandingan tersebut kemungkinan akan digelar tanpa penggemar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Inter Milan sangat percaya diri dapat memboyong Andrea Colpani dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Alessandro Bastoni. Seperti diketahui kedua pemain memang dikenal sebagai teman dekat, dan Inter bisa mengandalkan Bastoni untuk membujuk Colpani agar mau bergabung bersama Inter. Dalam sesi wawancara setelah pemanggilan perdananya ke tim nasional Italia, Colpani berbicara tentang hubungan baiknya dengan Bastoni. Saya telah berteman dengan Bastoni sepanjang hidup saya, dan dia langsung menyambut saya di skuad Italia. Ujar Colpani seperti dilansir FC Internews. Koneksi tersebut tentunya menjadi keuntungan bagi Inter dalam upaya memenangkan kompetisi untuk mendapatkan tanda tangan bek Monza tersebut. Colpani tampil mengesankan sejauh musim ini untuk Monza, dengan mencetak 6 gol dan 1 assist di ajang Serie A. Tentu saja performa tersebut memicu banyak spekulasi mengenai masa depannya, dan Inter menjadi salah satu tim yang mempunyai minat kuat untuk mendatangkan Colpani.